warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya semester 3. Ini adalah media pembelajaran dengan materi Gerabah dari Pulau Madura, kelas 5, tema 1, MISD, merupakan tugas individu pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar MISD dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafrina, MPDI. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, teman-teman dapat menentukan ide pokok setiap pada masing-masing paragraf. Kemudian, teman-teman mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Dan yang terakhir, teman-teman mampu menjelaskan proses dan cara pembuatan gerabah secara urut dan benar. Hari ini kita akan memasuki mata pelajaran SBDP yang akan membahas gerabah dari Pulau Madura. Sebelum ke materi, apakah ada yang tahu apa itu ide pokok dan kalimat pengembang? Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Pokok pikiran sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Lebih lanjut, paragraf adalah sekumpulan kalimat dalam suatu teks atau karangan. Paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam topik. Setiap paragraf memiliki kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utama adalah yang memuat pokok pikiran atau ide pokok paragraf. Kalimat utama akan diurai oleh beberapa kalimat lain dalam paragraf tersebut. Kalimat pengembang adalah kalimat yang berfungsi untuk menguraikan, menjelaskan, merinci kalimat utama. Mari kita baca bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Pada paragraf pertama, bacaannya ialah: salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Nah, itu sudah jelas bahwa kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas dari ide pokok yang berada pada kalimat pertama. Ide pokok juga disebut dengan kalimat utama. Selanjutnya, silakan adik-adik membaca sampai tuntas bacaan Gerabah dari Pulau Madura. Kemudian, temukan ide pokok dari setiap paragraf, dari paragraf pertama, kedua, dan terakhir. Kemudian, kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dan tuliskan pada buku catatan kalian. Kemudian, saya akan menjelaskan peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya yang sudah ada digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan lain-lain. Alat-alat lainnya seperti yang pertama, panombok atau penumbuk berupa bulatan, betangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Yang kedua, penempa atau penempa untuk membentuk dan penghalus bagian luar berupa keping papan. Yang ketiga, pengorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Dan keempat, penyaringan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. Dan yang kelima, pengelet secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Dan yang keenam, pengajakan sejenis nyuruh untuk ayakan pasir. Dan yang ketujuh, pengabuan tempat abu. Dan yang kedelapan, penompal, alat
menyisikan abu dari pembakaran. Yang ke-9, werkower, galah berujung kawat lempung. Yang ke-10, pematong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Yang ke-11, buku pembakaran gerabah. Langkah-langkah pembuatan gerabah: yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah dengan dicampur air. Yang ketiga, setelah jadi adonan, diambil pembongkahan untuk dibentuk bentuk kasar. Yang keempat, dengan menggunakan kain pengelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Dan yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir, kemudian disambungkan dengan diperhalus. Dan yang keenam, bila yang dibuat bertelinga dan bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempel atau digabungkan untuk diperhalus. Dan yang ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Dan yang terakhir, ke-8, langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah yang masih menyempurnakan dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas gerabah tersebut. Demikianlah video pembelajaran materi gerabah dari Pulau Madura kelas 5 tema 1 ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.